Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat yang sama kita hormati, guru kita Sohibul Bait Ustadz Nasrullah beserta seluruh keluarga besarnya, hadirin jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mendoakan orang tua kita almarhumah wal maghfur laha, Ibu Nemi binti Unan. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, almarhumah di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya hanya menyampaikan satu buah hadis saja. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru dzikra hadimil ladzat", yakni al-maut. Perbanyaklah siapa kalian, kata Nabi, akan mengingat kematian. Diperintahkan kita oleh Rasulullah untuk banyak-banyak ingat ama yang namanya mati. Karena siapapun di antara kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Suka tidak suka, terima enggak terima, siap enggak siap. Ketika Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruh kita, maka enggak bisa kita majuin waktunya, enggak bisa juga kita mundurin waktunya. Orang kalau banyak ama ingat mati akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, kata ulama, orang yang banyak ingat ama mati itu takjilut taubah, akan menyegerakan dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Kita yang hadir malam hari ini enggak ada yang luput dari salah dan dosa. Kita semua pasti punya dosa kecil atau besar, yang disengaja maupun yang khilaf. Baik dosa atau salah perkataan maupun perbuatan, semua di antara kita pasti punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti, Pak. Orang itu tidak luput dari salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya lupa. Hanya satu orang yang dosanya sudah dijamin oleh Allah, dosanya sudah diampuni oleh Allah, yaitu adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasul dosanya udah diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan Allah, bersegeralah diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajilu bis shalah qoblal faut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Segeralah menunaikan sholat, segeralah mendirikan sholat sebelum kita jadi orang yang merugi.
Dan segeralah bertaubat sebelum maut, sebelum ajal, sebelum mati menjemput kita semua. Karena kalau mati udah menjemput kita, kita baru bertaubat, itu namanya telat. Nanti di akhir-akhir kita baru nyesel, Pak. Ngapa sih gua dulu nggak rajin sama ibadah? Ngapa sih dulu gua kagak rajin sama ngaji? Ngapa sih gua dulu nggak mau ke masjid? Sekarang Pak udah mati, dia baru nyesel begitu. Penyesalan udah nggak bakal ada gunanya di kemudian hari. Penyesalan cuma tinggal penyesalan doang. Kalau bahasa Qur'annya begini, Pak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rob, kalau bahasa kampung kita begini, ya Allah, tunda dah mati saya. Balikin saya lagi hidup ke dunia. Kalau saya dikasih hidup lagi, saya bakal sedekahin harta saya. Saya bakal jadi orang yang benar. Saya mau ngikut ngaji. Saya mau kumpul sama orang soleh. Saya mau datang tahlilan. Baru kita ngomong begitu, Pak. Malaikat dari belakang sewot didepak sama malaikat. Kemarin kemana aja lo? Lagi sehat lo, kaki kuat jalan, gak mau ke masjid. Mata bisa lihat, gak mau baca Quran. Kuping bisa denger, gak mau dengerin kata ulama. Tangan bisa ngerogoh kantong, kagak mau sedekah. Sekarang udah mati ngomong begitu. Nasi udah jadi bubur, kagak bisa balik lagi jadi nasi. Nikmatin apa adanya. Penyesalan kita di kemudian hari tidak akan lagi ada gunanya, saudara yang dimuliakan Allah. Maka dari tahlil ini, ayo sama-sama segerakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa caranya? Baca istighfar. Dosa-dosa kecil tuh kita baca istighfar, dirontogin sama Allah, Pak. Likulli da'in dawaun. Tiap-tiap sesuatu itu ada obatnya. Wa dawa'ud dzunub, dan obat dari penyakit dosa al istighfar, yaitu adalah istighfar. Makanya Bapak banyakin tuh megang tasbih, baca istighfar, astagfirullahalazim, 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 begitu. Banyakin. Kalau lagi tahlilan begini, tasbih kantongin. Jangan timbang rokok doang dikantongin. Kadang-kadang rokok kita kantongin doang, Pak. Tasbih nggak pernah dikantongin. Itu bedanya begitu. Orang kita kan orang NU nih. Orang NU sama orang Muhammadiyah bedanya cuma dikit doang. Kalau orang NU begitu datang tahlil sama ngaji, yang ditanyain bukan Quran, bukan kitab, yang ditanyain asbak. Asbak ada asbak. Iya, itu kalau orang kita begitu, orang doyan ngerokok, makanya yang ditanyain asbak, ya. Jadi saudara ini dimuliakan Allah, kantongin tuh tasbih. Kalau tasbih kita kantongin, begitu kita rogoh ada tasbihnya, pasti yang kita ingat nama Allah. Gak mungkin begitu kita ngerogoh ada tasbih kita ingat sama kontrakan kita. Dipegang, pono tanggal 5 belum bayar no. Oh tanggal 10 belum bayar. Gak mungkin. Pasti yang diingat nama Allah dengan megang tasbih, maka kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakin tuh baca istighfar, dosa diampunin, hajat dikabul, rizki kita bakal murah, akan diberikan rezeki yang kagak disangka-sangka datangnya dari mana. Maka selesai tahlil, segerakan diri untuk bertaubat, banyakin baca istighfar, insya Allah. Itu yang pertama tuh. Manfaat ingat ama mati, menyegerakan diri untuk bertaubat. Yang kedua, an-nasya'at fil ibadah, memberikan semangat untuk beribadah. Ketika kita banyak ingat ama mati, ibadah kita kudu lebih semangat. Yang tadinya sembahyang johor jam 2:30, habis tahlil besok sembahyang johornya jam 1. Yang tadinya sembahyang asarnya barengin sama maghrib. Malaikat sampai bingung, gua mau catat asar udah keliwat, maghrib belum masuk. Ini bagaimana sih maunya nih orang? Kadang-kadang kita begitu, Pak, sembahyang asar barengin maghrib. Ya Allah, jam 6:45 baru sembahyang asar. Kemana aja dari tadi, Bang? Iya, makanya kasih semangat tuh. Begitu tahlil semangat buat ibadah. Sembahyang kita biar ada benar, sholat kita biar ada tepat waktu. Karena satu saat sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Amal apa yang paling utama ya Rasul? Yang paling Allah cintai? Salah satunya kata Nabi, as-salatu ala waqtiha,
sholat tepat pada waktunya. Makanya sembahyang pada tepat waktu, Pak Bang. Rezeki mau banyak, ibadat dikit. Ini orang kita kebanyakan begitu, maunya enaknya doang, Pak. Iya, sembahyang tuh benerin biar tepat sama waktunya. Tapi ulama fikih ngomong begini, tepat waktu itu enggak selalu habis azan doang, tapi ada kondisi tertentu yang berlaku. Misal ada dokter lagi ngoperasi nih, datang azan Johor misalnya, itu kira-kira operasinya dia tunda dulu, dia sholat, apa ngelarin operasinya dulu baru sholat Johor, Pak? Apa dulu? Ngelarin dulu tuh operasinya. Kalau dia tinggal itu operasinya, mati tuh pasien. Makanya dia kelarin operasinya, sholat Johornya misalnya 2:30, begitu masih bisa tepat waktunya. Kenapa? Karena kondisinya yang seperti itu. Atau misalnya nih, Bapak lagi ngaji abis maghrib ke Isya, guru kita Ustadz Dudung lagi ngajarin tuh, lagi nerangin tuh, belum kelar bahasannya, datang azan Isya, kira-kira kelarin ngajinya dulu apa sembahyang dulu baru terusin ngajinya, Pak? Ngajinya dulu kelarin. Ini kadang-kadang kagak, begitu abis azan maghrib kita ngaji, guru belum kelar nerangin masih separo, datang azan Isya, tahu-tahu jemaahnya pada ke tempat wudhu aja ngambil wudhu biar sembahyang buru-buru. Kayaknya mah bener banget, padahal mah tolol. Kelatihan kan bener kelihatannya ya, wah tepat waktu nih sembahyangnya, cuman kagak ngaji tuh manusia. Yang bener itu kelarin dulu ngajinya, karena menyelesaikan pengajian itu hukumnya wajib, mempercepat sholat itu hukumnya sunnah. Itu ada kondisi tertentu. Makanya begitu kalau lagi kita ngaji nih Pak, abis maghrib ke Isya, banyak tuh guru-guru begitu azan diterabas aja udah, ntar begitu sholat tinggal qomat, kan begitu ya kebanyakan tuh. Iya, karena Rasulullah selalu mengakhirkan waktu Isyanya. Jadi kenapa Rasulullah mengakhirkan waktu Isyanya? Supaya nanti Rasulullah terbangun untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Kalau wajib yang kita belum kerjain, kayaknya kan rasanya ada utang aja, Pak. Makanya begitu Isyanya diakhirin, biar jadi bangun semangat, habis sholat Isya langsung tahajud. Begitu, niatin. Kalau Rasulullah begitu mengakhirkan Isya buat tahajud. Kalau kita niatin mengakhirkan Isya, ujung-ujungnya tahajud kagak, Isya bablas. Nah, kalau kita mah begitu, ke subuh-subuh kesiangan. Iya, keliwat. Kalau kita mah orang-orang yang model begini ya, asal datang azan Isya ya kita sholat aja udah. Ya, kalau model-model yang kayak kita, kecuali kalau ulama-ulama yang memang udah istiqomah, dia selalu tahajud, udah biasa begitu. Maka kata guru saya, jangan tinggalin perkara yang sunnah. Sebab kenapa? Kalau perkara yang sunnah aja dia nggak berani tinggalin, apalagi perkara yang wajib. Tapi kalau dia menyepelekan, sering meninggalkan perkara yang sunnah, yang wajib pun satu saat nanti bakal bisa dia tinggalin, Pak. Ya, maka tuh seringin tuh sholat duha, sholat tahajud. Yang sunnah Bapak kerjain tuh, seolah-olah menjadi wajib. Kalau yang sunnah aja dia takut tinggalin, bagaimana yang wajibnya? Untuk melatih kita biar jadi istiqomah. Begitu maksudnya. Maka saudara yang dimuliakan Allah, yuk selesai dari tahlil ini, kita banyak ingat ama mati, supaya kita bersemangat untuk ibadah. Insya urusan ibadat, urusan akhirat, jangan ngelihat ke bawah, ngelihatnya ke atas. Tapi kalau urusan dunia, jangan ngelihat ke atas, ke bawah niatnya. Ini kadang-kadang kita balik, urusan dunia kita ngelihatnya ke atas. Dulu lagi jalan kaki, ngelihat orang naik peda, kita ngomong begini, rasanya enak naik peda, tinggal ngenjut doang, kagak pakai jalan. Dapat peda tuh Pak. Melihat lagi orang naik motor, enak naik motor kayaknya ya, nggak pakai ngenjut, tinggal ngegas doang. Tuh. Dapat lagi motor, ngelihat orang naik mobil, enak banget, dia mah nggak kehujanan, nggak kepanasan, rasanya pengen buat mobil ini. Dapat lagi mobil, ngelihat orang punya mobil yang lebih baru lagi, pengen lagi yang begitu, pengen lagi yang begitu. Dunia nggak bakal ada puas dan cukupnya manusia mah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tuh manusia nggak bakal pernah ada puasnya Pak, sampai dia masuk ke dalam kubur.
Maka urusan dunia jangan ngelihat ke atas, ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah gua punya mobil biar begini-begini juga. Orang-orang mah masih naik motor, kehujanan, kepanasan. Gua mah enggak tuh. Kita punyanya motor doang gableknya. Alhamdulillah gua mah punya motor. Orang-orang ada yang timbang punya peda doang. Masih ngenjut, dia capek, keringetan, gejah kalau lagi ngenjut. Bapak punya peda, alhamdulillah gua punya peda. Temen gua masih ada yang jalan kaki. Dunia begitu gurunya, jadi syukur tuh. Bapak masih bisa jalan kaki, alhamdulillah gue masih bisa jalan kaki. Temen gue udah gempor, gak bisa jalan tuh. Urusan dunia begitu, melihatnya ke bawah jangan ke atas. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, jangan ngelihat ke bawah, ngelihatnya ke atas. Begitu ada acara maulid di masjid, guru kita Ustaz Haji Madsir, ada yang nyumbang 100.000, dia 100.000, gue gak mau ngalah 200. Tuh. Ada yang 200, lah dia aja 200, masa gue kalah, gue gope. RT nyumbang bisa gope, RT Nasrul nih, gue gope nih bakal maulid. RW ngomong, lah RT aja gope, gue kan pangkat gue tinggian, gue sejuta. Tuh. Begitu nggak kira-kira tuh? Agak bakal. Agak dah. Urusan begitu udah nggak bakal, jauh udah mual. Di jauh mah model kayak kita nih, potongan kayak kita nggak bakalan begitu pak. Iya. Pancing begitu tuh. Kalau urusan akhirat jangan mau ngalah. Dia bisa kok sembahyang raweh 20 rakaat, besok gua tambahin 36. Oh. Ada yang begitu. Iyalah, jangan kan pakai 36, 20 aja nandain dulu imamnya sapa. Malam ini sapa imamnya, ya ini mah lama, ini mah pindahnya lah, pindah sembahyangnya. Lagi sampai 36 udah kagak bakal Pak, potongan model kayak kita. Ya. Makanya tuh, kalau urusan dunia jangan pernah sekali-kali kita ngelihat ke atas, tapi kita lihat ke bawah. Kalau kita bersyukur, itulah nikmat yang luar biasa yang Allah kasih sama kita Pak. Sebenarnya hidup ini kan udah ditanggung rezeki sama Allah. Nggak mahal hidup ini Pak. Cuman yang bikin mahal itu kemauan kita, bukan kebutuhan kita. Kebutuhan kita udah dicukupin sama Allah. Makan nih, seberapa banyaknya kita makan sih? Setengah piring udah kenyang, selesai. Ya kan Pak? Bapak mau makan pakai kulit ninjo begitu kenyang sama, pakai ayam juga nyampe perut sama-sama juga rasanya. Selesai. Kebutuhan kita udah dicukupin rezeki kita sama Allah tuh Pak. Cuman terkadang yang bikin mahal itu bukan kebutuhan kita, tapi kemauan kita. Udah di rumah ada misalnya telur ayam, pengen lagi beli ayamnya. Udah ada ayamnya, pengen lagi beli sate kambing, begitu tuh. Itu yang bikin hidup kita jadi mahal, bukan kebutuhan tapi kemauan kita. Tapi kalau kita udah bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita bakalan tenang, hidup kita bakalan enak. Kalau kita udah syukur dengan nikmat Allah, Allah bakal tambahin nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar dengan nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillah. Itu yang kedua tuh, ngasih semangat kita buat ibadah. Hikmahnya ingat sama mati. Yang terakhir, ingat kematian itu hikmahnya birridho wal kafa. Menjadikan kita orang-orang yang redho, orang-orang yang cukup dengan nikmat yang Allah kasih sama kita Pak. Kita cukupi terus Pak. Kita syukuri nikmat yang Allah kasih sama kita tuh. Terima apa adanya. Jangan make iri, jangan make asuk, jangan make dengki sama orang. Ini kadang-kadang ada tetangga beli motor baru, nenggak Paramek 2. Tetangga beli mobil, masuk UGD. Nah, kok tetangga kita kuat di rumah? Mati ukurannya kita Pak. Tuh orang kalau hatinya jelek, kagak nerima tuh nikmat yang Allah kasih sama dirinya, hatinya bakalan asut, bakalan dengki, bakal degik bahasa kitanya. Orang kalau udah dengki, kalau degik, hatinya jelek Pak. Orang seneng dia susah, orang susah dia seneng. Makanya kata Nabi, orang yang dengki, yang asut hidupnya nggak bakal pernah seneng. Bener Pak. Orang yang hatinya dengki, yang degik nggak bakal pernah seneng hidupnya. Makanya kata ulama, orang yang hatinya dengki, salah satu cirinya badannya kagak bisa gemuk, kuru aja kuru. Jangan makan nengok sebelah kanan, gak enak. Lu kuru amat lu. Bukan orang sini, mau orang di laut sono. Iya, bukan orang sini Pak. Nih Pak, saya ada kenalan. Umurnya waktu itu 98 tahun Ustaz Nasrul. Tuh aki-aki 98 tahun. Dia kagak pernah minum air mateng, dia mah air mentah jadi aja di kolam dia minum. Tapi dia nggak pernah sakit perut.
Itu sakit-sakit cuman 3 hari, sakit 3 hari mati tuh orang. Ya artinya nggak punya sakit parah gitu di usia tua begitu. Kakinya jalan gagah, mata masih bisa lihat, itu udah sababnya dia aja kali mungkin ya. 98 tahun. Satu saat saya selesai ceramah, saya tanya, Waji, apa sih bacaannya? Saya kata gitu, wiridannya. Masih gagah banget, udah 90 lebih, saya kata gitu. Lah tuh gue baca apaan? Kata dia, ngaji kagak bisa, apa kagak bisa. Gue mah tibang baca selawat doang, selawat sama bismillah, kata dia begitu Pak. Tibang baca selawat doang sama bismillah, kata dia begitu. Lo bisa jadi begini, kita kata gitu Pak, saya kata gitu. Saya korek terus akhirnya begini dia ngomong, Pak. Nih Tan, gue mah kata orang tua dulu begini, kata dia. Gue mah orang mau bagaimana kayak gue mah bodo amat, begitu orang tuh. Dia mau senang, alhamdulillah. Dia mau susah, ya kalau gue bisa bantuin, gue bantuin. Dia mau ngomongin gue, lah biarin aja. Gue mah diomongin sama orang, biarin, kata dia. Hitung-hitung ngurangin dosa gue, kata dia begitu Pak. Iya. Artinya apa? Itu hatinya jembar. Itu hatinya kagak sakit. Dia terima apa adanya nikmat yang Allah kasih sama dirinya. Boleh jadi badannya sehat. Yang saya ceramain kemarin, orang kalau hatinya udah tenang, pikiran bakal tenang. Orang kalau udah hatinya tenang, pikirannya tenang, coba lihat, makan doyan, tidur gue tibra. Orang kalau gak ada pikiran, coba makan sampai nambah-nambah. Cuma tahlil nih, kalau ada makanan, ada yang nambah, berarti pikirannya lagi gak ada itu. Au gila, ngapa? Ya, kalau gak ada pikiran kan gila berarti. Maksudnya, jonjon gitu Pak, gak punya masalah. Makanya, hidup ini nikmatin aja apa adanya. Utang jangan dibanyak-banyakin utang. Jangan. Orang kalau udah banyak utang kagak enak hidup Pak. Ngaji begini Pak, orang pada tawa dia cemberut aja. Orang kalau jarang tawa antara dua, pertama stres, kedua utangnya banyak. Iya makanya jangan sering-sering, karena kan semuanya pada utang semua Pak. Semuanya serba kredit. Motor kredit, mobil kredit, kulkas kredit, ini kredit, itu kredit, rumah kredit, semua. Puyeng ujung-ujungannya. Iya, tuh orang kagak nerima apa adanya yang Allah kasih sama kita, makanya bikin hati tenang. Yang kita mampunya segitu, ya udah mau diapain? Ya, udah nikmatin aja apa yang Allah kasih sama kita. Itu yang bikin hidup kita enak, itu yang bikin kita tenang. Menerima apa adanya yang Allah kasih sama kita. Orang mau bagaimana kayak biarin. Orang mau jahat sama kita ya biarin. Kita mah jangan pakai balas sama jahat. Itu kan Islam ngajarin begitu Pak. Indah kan agama kita tuh. Rahmatan lil alamin tuh begitu. Makanya di mana-mana kalau ada orang minoritas agamanya, mayoritasnya Islam, aman dia. Karena kita lindungi mereka. Karena agama kita nggak ngajarin jahat. Rahmatan lil alamin agama kita. Tapi sebaliknya, begitu mayoritasnya dia, kita minoritas habis. Ditindas kita Pak. Coba lihat Uighur, lihat Rohingya. Bagaimana umat-umat Islam pada ditindas Pak. Ya, karena agama kita nggak ngajarin buat jahat. Kalau kau dipukul, jangan balas dengan pukulan, balas dengan senyuman. Begitu Nabi ajarin ya sama kita. Cuman itu mah Nabi. Coba kalau buatan saya dipukul kali, gua injek-injek orang. Itu beda urusan kita. Orang ada kagak sabar lah Betawi. Betawi mah jangan pakai seri. Ya kan pakai kalah seri goglah. Ya, orang kita kan begitu Pak. Wah lu tuang, gua minum. Lu gelar, gua gulung. Lu jual, gua beli. Jangan kan bang tanah lu, pala lu gua beli. Lagunya orang kita tanggungan. Segala mau beli pala, rumah gua ngontrak. Lihat kan orang kita timbang lagu doang banyak kan. Ya Allah Pak. Ya maka sama-sama kita hikmah ingat sama kematian, bikin kita jadi menerima apa adanya dengan yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita bersyukur. Apa sih yang kita mau bawa? Ketika kita mati, harta, jabatan, pangkat semuanya bakal kita tinggal semua. Yang kita bawa cuma satu, amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita tahlil, jadikan ini hikmah buat kita agar kita banyak ingat kematian. Mudah-mudahan dengan kita banyak ingat kematian, Allah jadikan hati kita hati yang senantiasa hidup, hati yang menyimpan nama Allah dan menyimpan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya mau ngomong rada panjangan dikit, cuman waktu yang memisahkan kita. Mohon maaf kalau seandainya Bapak nungguin rada lama, karena tiap malam Kamis saya ada pengajian rutin tiap minggu di daerah Rawabogo. Jadi saya ngajar dulu tadi 15 menit.
Saya biasanya berangkat habis maghrib, cuman dari pagi tamu saya nggak habis-habis Pak. Ya, pulang datang. Dari Rempoa, yang dari Ciputat, banyak banget. Ya, segala ada yang dari Keranggan, dari Pernyampe. Udah minta air semua sama saya. Ya, rupanya aus kali dia. Minta air, gitu. Maksudnya minta air aus, bukannya minta air adem, bukan. Ya, emang nggak bisa apa-apa. Ya, maka alhamdulillah tadi udah diisi duluan. Nih jauh nih dari Demak Bintoro. Iya. Demak apa Demak Haji? Ya, ini namanya Sunan Murian. bukan Sunan Murian gitu. Apa ya? Jadi dari Demak beliau ya. Sekarang katanya dari Kudus ini. Oh, besok dari mana? Dari Papua. Ya, jadi mohon maaf kurang lebihnya kalau Bapak nungguin agak lama ya. Kalau di majlis talim rada lamaan, pahalanya juga pasti rada gedean dikit Pak. Ya, walaupun akhirat dongkol dikit, ya pahala Bapak banyak lah begitu dah. Ya, saya tahu hati Bapak pada dongkol semua, buset lama banget. Iya, ada yang begitu ya. Cuman saya ngomong depan saya nggak berani aja. Ya, cuman kalau hati mak gua ilada aku malah gua di depan, gua pulang gua malu. Nggak pulang gua gimana tuh deh ya. Pokoknya mohon maaf dah ya kalau Bapak nungguin lama dan segala macamnya, maafin. Ya, mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah yang kita peringati menuju harinya malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampuni salah dosa khilafnya, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.